Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini, mari kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan. Betapa besar Dia mengasihi kita. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Memohon Roh Kudus menuntun kami ketika kami membaca firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, contoh pertobatan. Ayat renungan diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah." Apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan dari hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di surga dan dunia. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, menerangi setiap sudut yang gelap dalam jiwa itu, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Yohanes 1 ayat 9. Keyakinan mencekam hati dan pikiran. Orang berdosa mengalami satu perasaan takut untuk menghadap dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Dia memandang kasih Allah, keindahan dan kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati dari dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati yang tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha hendak meringankan kesalahannya. Tiada keinginan melarikan diri dari hukuman yang mengancam, membuat dia tekun dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang dibuatnya, disadari jiwanya yang kotor dan benci terhadap dosanya. Bukan saja keampunan yang dimintanya, tetapi juga hati yang bersih. Dia merindukan kegembiraan yang kudus supaya dipulihkan selaras dengan hubungan kepada Allah. Pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat menghargai undangan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kebajikan yang datang dari Kristus itulah yang menuntun orang menuju pertobatan yang sejati. Rasul Petrus membuatnya dengan jelas di dalam ucapannya kepada orang-orang Israel manakala dia berkata, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Terlebih lagi, kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang menyadarkan hati manusia nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Kristuslah sumber tiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan, kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bekerja di hati kita. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 26 sampai 29. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah di dalam hati kami boleh menyadari kekurangan kami. Ketika kami membuat kesalahan, ketika kami jatuh dalam dosa, ingatlah Tuhan, agar kami mau bertobat, sehingga kami boleh menerima pengampunan dosa. Karena hanya melalui Engkau saja kami boleh disucikan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menuntun kami, mengingatkan kami untuk menjauhkan hal-hal dosa. Bapa di surga, menyertai istirahat malam kami.
bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sedang berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.